Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas film Korea yang sangat menarik yang berjudul My Name yang dirilis pada tahun 2021. Film yang bergenre action trailer ini bercerita tentang seorang wanita yang menjadi anggota organisasi kriminal. Dengan bantuan pemimpin organisasi tersebut, ia berhasil menyusup ke unit investigasi narkoba sebagai seorang polisi. Sembari menjadi mata-mata organisasi di kepolisian, ia juga mencari pelaku pembunuhan ayahnya untuk balas dendam. Berhasilkah ia menemukan dan melakukan balas dendam? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Cerita akan berfokus pada seorang pelajar wanita bernama Jiwoo. Tidak seperti remaja pada umumnya, hari-hari Jiwoo selalu dibayang-bayangi oleh polisi yang ingin mencari tahu keberadaan ayahnya. Bahkan saat Jiwoo berada di sekolah, polisi terus saja mengikutinya. Saat Jiwoo memasuki kelas, siswi lain membulinya dan mengatakan bahwa Jiwoo merupakan anak dari seorang pecandu. Tidak terima dengan perlakuan siswi itu, Jiwoo lalu menghampirinya dan terjadilah perkelahian. Setelah itu, Jiwoo memutuskan untuk berhenti sekolah. Di malam hari, ayah Jiwoo yang bernama Donghun datang untuk menemui Jiwoo. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, seorang pria misterius menghampirinya lalu menembak Donghun. Jiwoo pun melihat ayahnya tewas tepat di depan matanya. Di hari pemakaman, sekelompok gangster yang dipimpin oleh pria bernama Mujin mendatangi tempat itu. Jiwoo bertanya kepada Mujin siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Mujin hanya menjawab bahwa ayah Jiwoo adalah sahabatnya dan merupakan orang kepercayaan Mujin. Di hari berikutnya, Jiwoo mendatangi kantor kepolisian dan bertanya perkembangan kasus pembunuhan ayahnya. Karena polisi tidak bisa menemukan pelaku pembunuhan ayahnya, akhirnya Jiwoo datang menemui Mujin. Jiwoo meminta Mujin untuk mencari pembunuh ayahnya dan Jiwoo berencana akan membunuh orang itu dengan tangannya sendiri. Tapi Mujin menolak permintaan Jiwoo dan menyuruhnya pergi. Di malam hari, Jiwoo bertemu sekelompok preman yang mengatakan mengetahui pelaku pembunuhan ayahnya. Tapi ternyata preman itu hanya berniat merampok Jiwoo, lalu preman itu menyerang Jiwoo. Beruntung saat Jiwoo disekap, Mujin datang menyelamatkan Jiwoo. Melihat kesungguhan Jiwoo untuk balas dendam, akhirnya Mujin membawa Jiwoo ke markas geng Dongseon yang ia pimpin. Meski mendapat perlakuan buruk, Jiwoo terus berlatih untuk lebih kuat agar ia bisa membalaskan dendam kematian ayahnya. Bahkan di tempat itu, Mujin juga melatih Jiwoo. Singkat cerita, Jiwoo mengikuti pertandingan tarung bebas yang disaksikan langsung oleh Mujin. Dan Jiwoo berhasil mengalahkan banyak anggota geng Dongseon dan tersisa satu pria bernama Gang Ji. Berkat latihan yang selama ini ia lakukan, Jiwoo berhasil memenangkan pertandingan itu. Ganji yang tidak menerima kekalahannya memasukkan obat tidur ke minuman Jiwoo dan berniat memperkosanya.
가만히 있어. Beruntung Mujin datang menghentikan Ganji. Akibat perbuatannya, Ganji diberikan hukuman dan dikeluarkan dari geng Dongseon. 그냥 기집애한테 때린 거지 않습니까? Kemudian Jiwoo bertemu Mujin di suatu tempat. Mujin memalsukan kematian Jiwoo dan memberikan Jiwoo identitas palsu yang bernama Hee-jin. Mujin juga memberikan pistol kepada Jiwoo dan mengatakan pistol itulah senjata pelaku yang membunuh ayah Jiwoo. Lalu Mujin juga mengatakan pelakunya adalah seorang polisi. 동훈이를 죽인 놈은 경찰이야. 놈을 찾아서. Beberapa tahun telah berlalu, Jiwoo terus berlatih dan berhasil menjadi seorang polisi dengan identitas barunya bernama Hee-jin. 죽인다. Berkat kinerjanya yang baik, Hee-jin berhasil diterima di Satres Narkoba yang menjadi tujuannya. Di tempat itu, Hee-jin bertemu Kapten Satres Narkoba bernama Cha Gi-ho dan rekan kerjanya bernama Sersan John Pildo. Sembari mencari orang yang membunuh ayahnya, Hee-jin juga menjadi mata-mata Mujin di kepolisian. 가자. 네? 일하러 가자고. 망고. Saat menjalankan tugas, Pildo yang meragukan kemampuan Hee-jin menyuruh Hee-jin memancing seorang pengedar bernama Manggo untuk keluar. Sementara ia di luar bersiap menangkap Manggo saat akan kabur. 부장은 그쪽이 아니고 Karena telah lama menunggu, Pildo masuk ke tempat itu untuk memeriksanya. Pildo pun terkejut melihat di tempat itu banyak bawahan Manggo telah dikalahkan. Bahkan di antaranya ada yang tewas. Dan Hee-jin berhasil menangkap Manggo. 혓바닥 조심해라. 내 파트너가 인사 한번 한 거라고. Mereka kemudian mencari barang bukti di tempat itu. Lalu Hee-jin berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis baru. Saat diinterogasi, Manggo mengatakan ia mendapatkan barang itu dari seorang pria yang kejam. Yang ternyata orang itu adalah Ganji. Setelah Ganji dikeluarkan dari geng Dongseon, Ganji menjadi seorang kartel narkoba. Dan tentu saja Ganji menjadi pesaing Mujin di bisnis tersebut. Hee-jin memberitahukan informasi itu kepada Mujin dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan mencari tahu siapa pengedar baru tersebut. 아직은 모릅니다. 제가 알아볼게요. 알았다. Di malam berikutnya, Satres Narkoba akan melakukan penangkapan seorang bandar narkoba. Sebelum Kapten Gi-ho menjelaskan siapa targetnya, handphone semua polisi dikumpulkan. Dan ternyata target malam itu adalah Mujin. 최무진이다. Mereka pun bergegas ke tempat Mujin akan bertransaksi. Dan Hee-jin tidak bisa memberitahukan informasi itu kepada Mujin. 증거도 반드시 확보해야 돼. 응? Ketika telah berada di lokasi tersebut, Kapten Gi-ho memimpin langsung operasi penangkapan. Mereka pun masuk ke tempat itu tanpa disadari Mujin. Melihat Pildo akan menangkap Mujin, Hee-jin lalu menembak yang membuat tempat itu menjadi gelap. Bahkan terlihat Hee-jin mengarahkan pistol kepada Pildo. 칼 내려놔. 거기서! Mujin pun berhasil meloloskan diri dengan melompat ke laut. Kemudian polisi mencari bukti di tempat itu. Dan Hee-jin sengaja menyimpan pistol orang yang membunuh ayahnya di tempat itu, agar nantinya saat polisi menyelidiki pistol itu, ia bisa tahu siapa pemiliknya. 총기 전부 확인했는데 우리 팀에서 발사된 총은 없습니다. 그래? Kapten Gi-ho yang curiga di antara bawahannya ada mata-mata Mujin, ia pun memeriksa satu persatu senjata mereka. Ketika ia memeriksa senjata Hee-jin, ia tidak melihat pelurunya berkurang.
Setelah itu, Hijin menghubungi Mujin dan memberikan informasi tentang beberapa kamera pengintai yang dipasang polisi di markas Mujin. Mujin kemudian memerintahkan anak buahnya melepas kamera itu. Melihat kamera itu dilepas, Kapten Giho menatap Hijin dengan penuh kecurigaan. Di sisi lain, Ganji menuju tempat latihan geng Donseon untuk balas dendam. Setibanya di tempat tersebut, Ganji membantai anak buah Mujin di tempat itu. Bahkan Taejung tidak bisa menghentikan Ganji. 우리 선배님 오랜만인데. Melihat anggota gengnya dibantai, Mujin sangat marah dan memerintahkan untuk menyembunyikan rekaman CCTV di tempat kejadian agar polisi tidak menemukannya. Karena tidak menemukan rekaman CCTV, Satres Narkoba mengalami kebuntuan ketika menyelidiki kasus penyerangan tersebut. Kemudian Hijin dan Pildo mencoba mencari rekaman CCTV lain di sekitar tempat itu. Pildo yang mendapat telepon menyuruh Hijin terus mencari bukti, kemudian ia pergi. 예, 알겠습니다. 좀 더 알아봐. 나 호출. Ternyata Pildo dan Kapten Giho mendatangi tempat duka, dan di tempat itu Kapten Giho bertemu dengan Mujin. 나도 한 잔 먹자. 무슨 수를 써도 난 날 못 잡아. Setelah mereka semua telah berkumpul di kantor Satres Narkoba, salah satu dari rekan mereka menemukan bukti penyerangan sebelumnya dari sebuah mobil yang memperlihatkan jelas pelaku penyerangan. Orang itu adalah Genji, anggota Donseon, yang telah dikeluarkan 4 tahun yang lalu. Menyadari serangan yang dilakukan Ganji untuk balas dendam, Kapten Giho berencana membebaskan Manggo dan membiarkan Ganji terus meneror Mujin. Saat mereka telah lemah karena saling perang, polisi akan menangkap mereka. Mendengar itu, Hijin lalu memberitahukan rencana Kapten Giho kepada Mujin. Kapten Giho yang telah lama mencurigai Hijin sebagai mata-mata, ia ingin menjebak Hijin dengan mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan seorang pengkhianat, geng Donseon. Di tempat itu, Hijin melihat Taeju, yang ternyata Taeju juga dijebak untuk datang ke tempat itu. 넌 내가 누군지 아는 것 같고. Hijin lalu memberitahukan apa yang dilihat kepada Mujin. Kapten Giho memerintahkan Pildo untuk mengawasi Hijin. Karena setelah masuknya Hijin, rencana mereka selalu gagal untuk menangkap Mujin. 걔가 오고 난 다음부터 우리 정보가 새기 시작한 거였대. Keesokan harinya, Pildo mengawasi pergerakan Hijin yang terus menyelidiki keberadaan Ganji. Setibanya di parkiran, Pildo menghampiri Hijin yang sedang mengawasi Manggo. Pildo menanyakan alasan Hijin yang terus mengawasi Manggo. 내 말은 그걸 왜 너 혼자 쫓냐는 거야. 위험한 새끼들이 신종마을 갖고 있는데 아무도 수사를 안 하니까요. Kemudian mereka melihat Manggo masuk ke dalam sebuah mobil dan mereka terus mengikutinya. Hingga berhenti di suatu tempat, Hijin dan Pildo mengawasi Manggo dari atas balkon. Tak lama kemudian, Ganji juga datang ke tempat itu. Menyadari dirinya diawasi oleh Hijin dan Pildo, Ganji berbalik menunjuk ke arah mereka. Lalu sekelompok anak buah Ganji menyerang mereka. Akhirnya mereka pun tertangkap. Ganji telah mengetahui Jiwoo menyamar sebagai seorang polisi dan mengganti namanya menjadi Hijin.
Dan Ganji juga telah lama mencari Hijin untuk balas dendam. 애들 다 패고 약 다 가져갔어. Sekian alur cerita film Menem episode 1 sampai 4. Nantikan lanjutan episodenya di part yang kedua. Dan jika kalian suka filmnya, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan juga alur cerita film-film menarik lainnya. Dan sampai jumpa.